Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadratul qurama al-aizza, teruntuk para alim, para ulama, guru-guru kita semuanya dimanapun berada, ambil khusus Al Mukarram Bapak Yai Sulam Taufik, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat kita nantikan barokah doanya kepada seluruh keluarga besar BWNI, keluarga besar Musholla Al-Ikhlas, keluarga besar pengurus ranting dan Kantauyen, keluarga besar Toko Indo Fatimah, dan juga wabil khusus kepada sahabat-sahabatku, teman-teman BMI Formosa Taiwan yang hadir di kesempatan malam hari ini, rahimakumullah, baik yang offline atau yang online. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya malam hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, alhamdulillah kita diperkenanan berjumpa di Musholla Al-Ikhlas Nankan. Di tengah-tengah rasa capek mungkin yang panjenengan alami, kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa bertemu, bertatap muka di Musholla Al-Ikhlas Nankan. Doa kita mudah-mudahan pertemuan seperti ini senantiasa bisa istiqomah dan juga tentunya mendapatkan berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Yang ketiga, pada malam hari ini saya mengaturkan terima kasih dan juga mohon maaf yang seikhlasnya. Ini 1 bulan penuh saya mungkin nggak bisa ngisi di sini karena ada peringatan Maulid yang silih berganti, ya. Jadi mulai di Taichung, mulai di Cilung, mulai di Atakwa, dan juga mulai di Chungli yang kemarin. Jadi sudah 4 minggu mungkin saya nggak ikut ngaji bareng panjenengan, ya. Ini tandanya memang segala bentuk kebaikan itu pasti ada sisi buruknya, ya. Mangkanat mahasinuhu masawiyah wa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Saapi-api wong niku mesti ana sisi negatifnya. Ngaji niku ya apik, tapi nek ninggalno omahe dhewe niku mboten sae. Ngene keluyuran terus, ya. Kalau yang baik saja ada sisi negatif atau sisi buruknya, apalagi yang buruk. Maka dari itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah, ya, tetap melanjutkan seluruh kegiatan yang sudah kita agendakan di sini, mulai dari Yasin, doa bersama, dan juga ngaji bareng. Kenapa? Karena di antara hadiah yang terindah buat orang-orang yang telah berjasa, yang telah mendahului kita, ahli kubur kita, ngentikane Kanjeng Nabi, afdhalul ahda'il ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah teristimewa bagi pendahulu orang-orang yang sudah meninggal tidak lain dan tidak bukan adalah doa kita dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yang ada di alam barzah nggak butuh duit, yang di alam kubur nggak butuh kemewahan, yang di alam kubur nggak butuh handphone segala macam. Yang beliau butuhkan di alam barzah adalah doa kita bersama. Mudah-mudahan ini dalam rangka birrul walidain, berbakti kita kepada kedua orang tua kita, para pendahulu kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Birru walidakum tabirrukum abna'akum. Kalau sekarang kita baik kepada orang tua dan para sesepuh, para pendahulu kita, maka niscaya kelak generasi setelah kita, anak turun kita juga akan baik kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah dari teman-teman Rebana Al-Ikhlas
tetap setia menemani kita dalam ikut mewarnai seluruh kegiatan di musola ini. Mudah-mudahan beliau semua yang ada di grup Rebana ikhlas nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin, dengan memperbanyak sholawat. Apa yang baginda Nabi Muhammad sabdakan, man sholla alayya min ummati muhiyat anhu asru sayyiatin wa kutibat anhu asru hasanatin wa rufi'at lahu anhu asru darajatin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya siapa di antara umatku yang membaca sholawat kepadaku, maka akan dihapus 10 kesalahan dari umatku tersebut. Kemudian akan diangkat dari umatku 10 derajat, dan kemudian akan dicatat untuk umatku 10 amal kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika masih ada nama Muhammad di tengah-tengah kita, ketika masih ada yang melantunkan sholawat Nabi, ketika semangat baginda Nabi Muhammad ini masih kita tanamkan dalam sanubari kita, maka Allah tidak akan mengadab kaum tersebut. Ketika Kanjeng Nabi sudah enggak kita sebut, ketika namanya enggak kita agungkan, maka jalan satu-satunya untuk menahan murkanya Allah adalah dengan beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa rajin istighfar, juga rajin membaca sholawat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang disesali oleh orang yang mati adalah ketika dia tuh sudah meninggalkan amal selama di dunia ini. Ya kan, qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya hidup lagi. Kenapa? Karena saya kepingin menjalankan amal ibadah yang telah aku tinggalkan selama hidup di dunia. Jadi wong mati niku sing digetuni mboten harta bendane. Orang meninggal itu yang disesali bukan anak istri yang ditinggalkannya. Orang meninggal yang disesali bukan kemewahan hidupnya. Orang meninggal yang disesali bukan dunia, tapi orang meninggal itu menyesali amal soleh yang tidak ia kerjakan selama ia hidup. Makanya sekarang mumpung kita masih diberikan hidup, masih diberikan sempat, masih diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekuat tenaga sebisa mungkin untuk memprioritaskan menjalankan amal ibadah, menjalankan amal soleh. Innallaha haqqal Islam bimakarimal akhlaq wa mahazinil a'mal. Allah akan memenuhi agama Islam ini pertama dengan akhlak yang mulia, dan yang kedua yaitu dengan amal yang soleh. Kenapa? Ilmu setinggi langit ini tidak akan terangkat di hadapan Allah kecuali dengan amal soleh. Ilmu itu tinggi, tapi yang mengangkat ilmu itu amal soleh kita. Makanya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandariyah anggenipun ngendika innamal ilmu al-ilmu in khosanat. Apabila ilmu ini dibarengi dengan rasa khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu ini akan bermanfaat untuk kita. Wa illa fa'alaika, ketika ilmu ini tidak dibarengi rasa khosyah, takut kepada Allah, duwe ilmu malah saya sombong, duwe ilmu malah saya angkuh, duwe ilmu malah ngremehno wong liya, maka orang ini tidak ada manfaat ilmunya, justru ilmunya membahayakan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu salah satu hal yang membuat kita terjaga dari perilaku yang tidak baik adalah ketika seorang manusia masih mempunyai rasa khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut istri, gampang istri bisa dibohongi. Ya kan, takut orang tua gampang, orang tua nggak usah dihubungi. Takut tetangga gampang, pintu ditutup rapat-rapat. Tapi takut kepada Allah harus kita tanamkan, karena Allah nggak bisa kita tipu. Allah nggak bisa kita bohongi. Allah akan selalu ada dan tahu dimanapun kita berada. Alhamdulillah. Muga-muga kalau panjenengan sedaya dimanapun kita berada, nggak peduli di Taiwan, nggak peduli dimanapun kita berada, tetap Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita bagi siapa saja yang mau takut dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akan tetapi dalam berorganisasi, dalam berjamaah, dalam membentuk sebuah komunitas,
ini harus ada beberapa hal yang harus kita petik. Yang pertama, orang itu berjamaah, berorganisasi apapun harus ada taklim wa ta'allum. Dawai al-Imam Abu Hamid al-Ghazali at-Tusi. Di antara fawaidul mukhalatah adalah at-taklim wa ta'allum. Silahkan buat organisasi jamaah apapun, tapi ingat di dalam majelis, di dalam organisasi itu harus ada taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar ilmu. Kenapa? Ad-dunya mal'unun fiha illa dzikrullah wa aliman wa muta'aliman. Dunia seisinya dilaknat oleh Allah kecuali 3 hal. Pertama adalah zikir kepada Allah, kedua adalah at-ta'lim wa ta'allum. Ketika masih ada orang menuntut ilmu, karena tidak ada kemaksiatan yang paling maksiat kecuali kebodohan. Makanya kita harus pinter, kita harus ngaji, kita harus menuntut ilmu. Karena maksiat yang paling buruk adalah ketika kita jadi bodoh. Oke? Dan itu yang pertama. Dari dalam sebuah organisasi harus ada taklim wa ta'allum, harus ada belajar mengajarkan ilmu. Yang kedua, dalam berorganisasi harus ada al-intifa wal infaq. Kalau kita masuk dalam organisasi atau jamaah apapun, maka usahakan kita harus bermanfaat. Okay? Jangan sampai kita masuk organisasi malah marahi ngerusui, marahi madorot. Nah ini nggak baik. Jadi dalam organisasi ini adalah harus ada al-intifa wal infaq. Kita harus bermanfaat dan kita juga harus bisa mengambil manfaat. Apa manfaatnya? Kita kumpul di musola al-ikhlas. Alhamdulillah kita dapat teman yang baik. Alhamdulillah kita dapat teman yang soleh. Alhamdulillah kita bisa dapat pahala. Iya kan? Nah, kita juga harus bisa memberikan manfaat. Manfaat aku apa ya di musola ini? Oh, saya bisa rebana, bisa sholawat, akhirnya ikut rebana. Oh, saya ini bisa masak, akhirnya ikut masak. Oke, Pak Suslowi. Jadi semua ini harus ada yang harus ada yang bisa menghandle-nya, karena yang penting tujuan utamanya kita masuk organisasi apapun adalah bagaimana saya bisa bermanfaat dan bagaimana saya bisa mengambil manfaat. Yang ketiga, dalam berorganisasi atau berjamaah harus ada fi naili sawab wa inalatihi. Kita harus bisa mendapatkan pahala. Jadi wong melu organisasi gak entuk ganjaran niku wis muspro tanpa guna. Kita ikut jamaah gak bisa dapat pahala niku keterlaluan. Karena orang ikut organisasi, ikut jamaah harus fi naili sawab wa inalatihi, harus bisa mengambil mendapatkan pahala dan juga kita menjadi penyebab orang lain atau teman kita dapat pahala. Nggih bener. Ya kan, kita ke musola ngajak temannya, ayo bro yang musola yasinan. Nah, kita kan sudah memberikan kesempatan orang lain dapat pahala fi inalatihi. Atau yang pertama fi nailis sawab, kita bisa memperoleh pahala. Caranya gampang, karena pahala ini ditawarkan Allah kepada kita sangat murah. Nggih betul. Kita dapat pahala itu nggak perlu bayar saja bisa. Nggih, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kita bermuka yang manis, kita menyambut teman, nggih, tersenyum dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam rangka mencari pahala. Sedekah dapat pahala. Ya kan, itu salah satu hal yang mungkin mudah dan murah untuk kita kerjakan. Okay? Jadi yang ketiga, kalau kita masuk jamaah ataupun organisasi, ingat harus bisa mendapatkan pahala. Dan yang kedua harus bisa menyebabkan orang lain dapat pahala. Yang keempat adalah at-tajarrub. Orang itu berjamaah, berorganisasi niku jajal awak, menguji diri kita. Kalau kita biasanya kumpul dengan teman-teman sekamar, mungkin kita masih bisa toleransi, kita masih bisa menghargai, kita masih bisa menghormati. Bagaimana kalau kita kumpul orang banyak, yang satu dengan yang lain mungkin tidak sepemahaman, yang satu dengan yang lain mungkin enggak satu karakter dan satu pemikiran. Ini tajarrub, kita menguji diri kita. Bagaimana kita, bisa nggak kita bergaul dengan orang yang nggak sependapat dengan kita? Bisa nggak kita bergaul dengan orang yang mungkin pandangannya tidak sama dengan pandangan kita? Niki jajal awak niku ngoten niku. Kalau kita hanya bergaul dengan orang baik, maka itu semua orang bisa. Saya bergaul dengan Pak Gofar, sama-sama baiknya, enak kan? Enak, nggih. Padahal ngendikane Kanjeng Nabi, isna'u, berbuatlah kebaikan, isna'ul ma'ruf, nggih.
ila man huwa ahluhu wa ila man laisa bi ahlihi. Berbuat baiklah kepada orang yang baik dan kepada orang yang laisa bi ahlihi, tidak ahli berbuat baik. Kenapa? Fa in asabda bi ahlihi wa anta bi ahlihi wa illam tusib bi ahlihi, maka wa anta min ahlihi. Kalau memang orang yang kita baiki ini bukan orang yang baik, maka kita sudah menjadi orang yang ahlul khair, ahli baik. Artinya potongane wong apik niku iso apik karo wong sing gak apik. Kalau kita cuma punya potongan yang cuma bisa baik dengan orang baik, niku banyak yang bisa. Gitu, Kanjeng Nabi niku enggak hanya ahsana ilaman ahsana, tapi ahsana ilaman asa'a. Kanjeng Nabi itu bisa baik dengan orang yang tidak baik, ya kan? Ini adalah kuncinya kita mendapatkan nilai lebih atau nilai tambah. Karena jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Sampai yang dipisu wong pisan, sampean males pisan, podo-podo gak dosane. Asalkan balas podo lho nggih. Ya ngomongi jangkrik ya balesi jangkrik ngono tok gak oleh diimbu iki. Imbu niku dosa ngono. Nek enggak kan tambah sama kan, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan ya keburukan yang sama. Dicubit sekali dosa, tapi kalau Anda balas dengan cubitan yang sama sakitnya, maka ya imbang. Ya kan? Enggak ada dosa juga enggak ada pahala dalam rangka membalas. Lah kemudian nilai tambahnya letaknya di mana? Nilai tambahnya itu letaknya ketika kita bisa baik kepada orang yang tidak baik. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika diperlakukan dengan nyuwun sewu kejam, mungkin oleh orang-orang jahiliyah luar biasa. Jadi kalau menentang itu enggak hanya menentang, tapi malah memusuhi, ya kan? Diajak iman, malah Kanjeng Nabi yang dilempar batu dan lain sebagainya. Ini kan kalau menentang nggak apa-apa, tapi kan ini malah memusuhi. Ini kan perlakuan yang mungkin 120 derajat berbalik kan. Kalau nggak mau ya bilang aja saya nggak mau, kan mudah. Tapi enggak, dilempar batu, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Ini kan menentang. Tapi apakah Kanjeng Nabi memperlakukan hal yang sama? Kan tidak. Kanjeng Nabi tetap berperilaku baik kepada orang tersebut sehingga dengan kebaikan beliau orang ini tersadarkan dan mau masuk Islam. Inilah amal yang baik ini pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada ngapi'i membaiki orang kecuali oleh Allah kita juga akan dibaiki. Jadi ihsan iku ngapi'i mboten apik. Nah apik tok iso, kula apik karo Pak Gofar iso. Tapi aku ngapiki wong liya sing gak apik karo kula kan repot angel nggih. Nah, nilai tambahnya terletak di sini nggih. Makanya at-tajarrub ini adalah dalam rangka jajal awak. Jadi kita mencoba diri kita ketika bergaul dengan jamaah, dengan perkumpulan, dengan komunitas apapun, bisa nggak kita bergaul dengan orang yang nggak sepandangan dengan kita, nggak sepemikiran dengan kita. Kalau kita hanya bergaul dengan orang yang sepemikiran, itu gampang gitu. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita memposisikan diri kita tetap bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak sama pemikirannya dengan kita. Ini adalah beberapa fawaid atau faidahnya kita berkumpul, double organisasi. Ingat, orang berorganisasi berjamaah harus ada taklim wa ta'alum. Ono ngajine, nek gak ono ngajine gak usah melu sampean. Ya kan? Yang kedua harus ada al-intifa wal infaq, harus ada cara bagaimana kita bermanfaat dan bagaimana kita bisa mengambil manfaat. Yang ketiga adalah fi naili sawab wa inalatihi. Berjamaah, berorganisasi, berkomunitas adalah bagaimana kita mendapatkan pahala dan bagaimana kita bisa menyebabkan orang lain itu mendapatkan pahala. Yang terakhir adalah at-tajarrub, untuk mencoba diri kita bagaimana kita bergaul, saling kenal dengan orang yang mungkin nggak sependapat dengan nggak pemikiran dengan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di kesempatan malam hari ini adalah salah satu awal kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai, dan kita juga bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Terjalin kerukunan sesama PMI Formosa, kita senasib sepenanggungan, sama-sama mencari kerja, sama-sama mencari rezeki di bumi Formosa. Mudah-mudahan keberkahan akan senantiasa kita dapatkan di bumi Formosa ini kelak untuk bekal hidup kita sampai di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlasnya.
Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.